apakah ini sesungguhnya persaingan antara geng Solo dan geng Istana? Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Alhamdulillah saya dengar ketiga-tiganya dia sowan semua. Jadi bermimikrinya tidak di Ganjar mania saja, hampir jadi Anies mania juga. Tetapi kelihatannya pelumasnya kurang, jangan-jangan. Apakah kepada kekuasaan istana atau nanya kepada geng Solo? Kenapa bisa begitu? Analisisnya sederhana. Noel ini dianggap orang yang berkhianat. Saya setuju relawan itu dibubarkan. Tetapi, ya kan? Kalau dari sisi hukum tata negara, saya mengatakan yang wajib bubar itu adalah relawan yang mengatasnamakan Prabowo. Kenapa yang Prabowo harus dibubarkan? Karena Prabowo Subianto itu belongs to the Republic of Indonesia. Belongs to the all people. Walaupun Refli Harun suka mengkritik Prabowo, tapi saya adalah rakyat Prabowo juga. Dan Prabowo adalah presiden saya juga. Ya, makasih Bang Karni ya. Setelah mendengarkan nasihat petua dari Adi Prayitno, saya kira kita sudah jadi anti klimaks. tapi saya mau klimakskan lagi ya mengenai banyak hal ya. Jadi begini, hidup sehari-hari itu tidak seindah yang kita omongkan, ya kan? Bahwa seolah-olah pemerintahan ini pemerintahan yang benevolent, baik hati, tidak akan berubah, punya komitmen dan lain sebagainya. Saya kira kadang-kadang faktor itu walaupun penting presiden, tetapi faktor bukan di presiden itu sendiri, tapi sistem secara umum. Jadi pertama mengenai bagaimana komitmen Prabowo memberantas korupsi. Menurut saya itu adalah komitmen yang sifatnya dua, eksternal dan internal. Secara internal kita harus cek betul apakah ada aspirasi yang kuat dari Prabowo untuk memberantas korupsi. Kita pakai test case misalnya. Ketika dia membangun kabinet, banyak yang kecewa. Terutama mereka-mereka yang berada di garis anti korupsi. Bagaimana mungkin menteri-menteri yang terindikasi korupsi, bahkan sudah korupsi dinyatakan sebagai tersangka, bebas hanya karena peradilan, diangkat lagi. Hanya karena isunya ini turut berjasa ini untuk memuluskan jalan ke MK misalnya. Ada menteri yang 13 perindik. Saya dikasih tahu orang lagi makan asik-asik, kau berhentilah jadi ketua umum partai politik ini. Kamu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Begitu dia berhenti dari partai politik, lepas. Ya kan? Ada menteri yang mengembalikan 27 miliar karena tersangkut kasus BTS. Diangkat lagi juga. Dan di dalam kasus BTS itu gosip-gosipnya ada 3-4 menteri yang sekarang berkuasa di sini. Kemarin saya bertemu 2 hari yang lalu dengan seorang pengusaha yang mengatakan, tolong ya jangan bilang-bilang. Nanti kalau ada KPK saya akan bilang tentunya. Ini di tempat A dia menginap, tapi setorannya di tempat C kan begitu. Tinggal ambil saja. Jadi korupsi di seputar kekuasaan itu banyaknya minta ampun. Dan ini perilaku yang menurut saya tidak berubah secara fundamental. Makanya saya bertanya mengenai Noel ini akhirnya. Noel ini apakah sebuah gerak dari nol tadi? Ataukah sesungguhnya dia korban saja? Biar ada lip service dalam hal pemberantasan korupsi. Ini kan menarik ini dari sisi analisis politiknya. Karena kalau kita bicara hukum semua ya kan hukum kan post factum, ada faktanya, ada datanya kita ngomong. Tapi ini kita ngomong sesuatu yang belum terjadi dan kita analisis ke depan. Ada nggak misalnya motif politik di balik penangkapan OTT atau penersangkaan Noel ini? Ada spekulasi yang mengatakan wah ini jangan-jangan persaingan geng Solo sama geng Istana. Kenapa? Noel ini sebelumnya
kita tahu sebagai Jokowi mania. Dia tahu betul kalau tetap Jokowi mania nggak laku. Karena Jokowi tidak lagi berkontestasi dalam Pilpres 2024. Dia harus bermimikri. Ada 3 calon, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Alhamdulillah saya dengar ketiga-tiganya dia sowan semua. Jadi bermimikrinya tidak di Ganjar mania saja, hampir jadi Anies mania juga. Tetapi kelihatannya pelumasnya kurang, jangan-jangan. Nggak jadi. Saya dikasih tahu orang inner circle dalam kampanye Anies yang mengatakan Noel datang juga ke sana. Artinya perilaku ini adalah bukan perilaku ideologis, ini perilaku maklar saja. Maklar politik yang menggunakan massa, karena dia bukan orang politik, untuk memiliki bargaining politik. Dan dia tahu betul mana yang kira-kira memiliki peluang politik untuk berkuasa. Maka pilihan ke Prabowo itu adalah pilihan yang masuk akal. Nah, maka saya mengatakan yang menarik dari Noel ini adalah dia sempat bela Munarman. Ini saya agak bingung juga ini. Dan gara-gara itu dia diberhentikan sebagai komisaris di BUMN. Tapi dia kemudian ada revitalisasi ketika dia jadi tim sukses juga. Dia memikirkan Joman menjadi Prabowo mania. Tapi malam ini saya dengar Jokowi mania lagi. Gak tahu yang benar nih Jokowi mania atau Prabowo mania. Kan nggak bicaranya gimana? Bicara saya adalah PLT Ketum Jokowi mania. Oke, udah. Karena saya dengar kan ada Prabowo mania dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya lihat apakah ini sesungguhnya persaingan antara geng Solo dan geng Istana. Begini, saya agak tidak percaya kalau KPK melakukan OTT terhadap seorang wamen yang berasal dari relawan yang memenangkan Pilpres dari Partai Gerindra pula, ngomong melakukan safari politik kemana-mana, ke Habib Rizik juga. Ya, banyak sekali dia melakukan safari politik instead of mengerjakan pekerjaannya sebagai wakil menteri kalau KPK-nya tidak berkoordinasi. Ya kan? Ini kan make sense. Emang KPK sekarang sama dengan KPK sebelum 2019? Enggak, saya katakan. KPK sekarang adalah KPK yang berada di bawah ketiak kekuasaan. Tapi persoalannya ada kekuasaan formal, ada kekuasaan informal. Pertanyaannya adalah KPK ini nanya kepada siapa? Apakah kepada kekuasaan istana atau nanya kepada geng Solo? Kenapa bisa begitu? Analisisnya sederhana. Noel ini dianggap orang yang berkhianat. Yang tadinya sangat Jokowi mania, tiba-tiba dia melakukan politik kutu loncatnya kemana-mana. Bahkan ke Anies mania juga, ya kan? Nah, karena itu saya masih berpikir bahwa ada relasi-relasi politik yang tersisa dari ini. Jadi tidak optimis banget. Walaupun saya ingin mempercayai bahwa Prabowo adalah orang yang betul-betul ingin memberantas korupsi. Oke, itu faktor internalnya, ya, eksternalnya. Tetapi ada juga internal Prabowo yang menurut saya memang akan kuat pemberantasan korupsi yang ingin dia lakukan. Tapi jangan salah, perlawanannya juga akan kuat. Bisa jadi perlawanan itu perlawanan massa seolah-olah massa. Begini, Prabowo itu secara ideologis adalah seorang sosialis. Bapaknya PSI kita tahu, Sumitrojo Hadikusumo. Dan dia selalu ngomong tentang pasal 33. Dia sudah lakukan yang namanya pengambil alihan kebun-kebun sawit yang tidak bayar pajak, yang ilegal. Dan dia sudah sedang mengkaji pertambangan. Saya ingat teman saya yang ikut, Adi Masardi yang ikut rombongan NU datang ke Prabowo, ngomongnya pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya termasuk orang yang mendorong di revitalisasi pasal 33 itu yang tidak pernah dilaksanakan sejak zaman Orde Baru. Kita kan hanya melihat tambang itu hanya migas saja yang seolah-olah dikuasai negara. Tapi batu bara, tembaga, nikel dan lain sebagainya sangat diprivatisasi. Makanya misalnya Faisal Basri mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Kenapa?
Nikel itu 90% buat China keuntungannya. Terakhir dia datang sebelum meninggal ke tempat saya, bukan 10% Indonesia menikmati nikel itu, pemerintah, negara. Tapi minus, karena semua pajak itu dibebaskan. Baik ekspor maupun impor. Kan kita smelter yang ada di sini, smelter China semua. Nah karena itu, ketika pasal 33 ini mau direvitalisasi, siapa yang kira-kira yang akan terkena? Mereka-mereka yang selama ini menikmati kue terbesar dengan para komprador di seputar kekuasaan. Dan itulah yang namanya korupsi atau mafia sesungguhnya. Ada pengusaha besarnya yang mendapatkan privilege, mendapatkan izin dan lain sebagainya, dan mereka setor kepada orang-orang di seputar kekuasaan, dan sehingga terjadilah yang namanya kerjasama dalam tanda kutip saling menguntungkan untuk mengeruk kekayaan negara. Kalau Prabowo konsisten secara internal karena dia seorang sosialis untuk menggerakkan pasal 33 ini, maka saya bayangkan akan terjadi perlawanan dari mereka yang selama ini menikmati. Persoalannya kalau kita mau secara fair menganalisisnya, Jokowi di mana? Kalau seandainya ada gerakan seperti itu, apakah Jokowi akan ikut Prabowo sama-sama kemudian menegakkan marwah pasal 33, ataukah dia akan berada di sisi konglomerasi orang-orang penguasa-penguasa tambang yang selama ini menikmati tambang-tambang dan kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia. Nah ini kan menarik. Menarik untuk kita cerna dan ini akan menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi kita. Kalau Prabowo ingin memberantas korupsi, maka menurut saya ada dua hal yang harus dia lakukan. Dan itu harus radikal. Pertama, dia bersihkan kabinet dari anasir-anasir yang selama ini menikmati korupsi. Termasuk menteri yang saya bilang tadi masih korup. Barangkali tidak hanya menteri yang terkait sama Jokowi, tapi menteri-menteri yang barangkali baru diangkat, tapi juga punya punya jiwa korupsi yang sangat tinggi. Kita bisa melihat itu. Dari gaya hidup saja kita bisa melihat tuh orang itu korup apa enggak. Kita lihat Noel misalnya, enggak masuk akal kan? Ada Land Cruiser, ada mobil sport, ada motor Ducati. Padahal kita tahu sejarah hidup dia pernah menjadi ojek online dan lain sebagainya, bukan pengusaha juga. Pertanyaannya adalah dari mana uangnya? Kalau tidak dari premanisme politik seperti itu kan? Nah, tetapi jangan lupa juga, pengusaha bukan berarti pengusaha tidak menggunakan kekuasaan. Ada seorang pengusaha yang pernah menjadi menteri, itu ketika dia jadi menteri, itu sahamnya melonjak dari sekitar 1 atau 2 triliun tersisa menjadi 12 triliun. Itulah juga, itu yang jauh lebih canggih di seputar kekuasaan. Apakah tidak ada menteri-menteri seperti itu? Kita cek. Kalau menteri itu masih berdagang, dia belum selesai dengan dirinya. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain saya ingin bicara tentang glosari saja ya, beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Saya setuju relawan itu dibubarkan. Tetapi, ya kan, kalau dari sisi hukum tata negara, saya mengatakan yang wajib bubar itu adalah relawan yang mengatasnamakan Prabowo. Tidak boleh. Oh, jadi yang Prabowo saja yang dibubarkan ya? Saya akan saya akan jelaskan. Yang pertama adalah yang Prabowo. Kenapa yang Prabowo harus dibubarkan? Karena Prabowo Subianto itu belongs to the Republic of Indonesia. Belongs to the all people. Walaupun Refli Harun suka mengkritik Prabowo, tapi saya adalah rakyat Prabowo juga. Dan Prabowo adalah presiden saya juga. Kan saya mengkritiknya hanya division of labor. Hanya untuk pembagian tugas saja. Tetapi sebagai bernegara, boundary kita jelas. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia nggak boleh kemana-mana. Tetapi sebagai sebuah entitas yang ada di NKRI, ya kita bisa berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda sikap. Yang penting adalah NKRI-nya yang tidak boleh hancur. Relawannya Gibran? Nah, relawan Gibranku bubar juga. Entar saya bisa jawab ya. Sebentar dulu dong. Bentar. Ya, Nggak perlu dijawab. Relawan Gibran Udah jam bubar 12. juga. Karena dia belongs to the state juga, belongs to the republic. Walaupun saya tidak setuju dia jadi wakil presiden. Walaupun saya mengatakan saya tidak setuju dia wakil presiden, tapi di end of the day dia adalah wakil presiden saya juga.
Tapi setuju juga pemakzulan, itu kan beda. Itu in the future, untuk masa ke depannya. Tetapi hari ini, the existing dia adalah wakil presiden kita. Oke, clear ya. Besok Prabowo, Subianto, dan Gibran perintahkan bubarkan itu relawan yang menggunakan nama mereka, yang membuat Prabowo dan Gibran menjadi kerdil. Seolah-olah mereka adalah presiden kelompok tertentu di masyarakat, bukan presiden Republik Indonesia. Itu mengecilkan. Oke. Bagaimana dengan Jokowi? Ya it's up to you lah. Cuma saya aneh, yang namanya relawan itu biasanya digunakan untuk memenangkan kontestasi politik. Setelah kontestasi politik selesai, relawan bubar. Kembali kita kepada institusionalisasi yang sudah ada. Ada yang namanya government, ada yang namanya political society di DPR, adanya civil society. Jadi peran relawan sudah selesai seharusnya ketika mengantarkan orang pada kekuasaan. Kalau relawan itu diperiksa, maka tragedi nol sangat mungkin terjadi. Apa tragedi nol? Nol bilang begini, gaji saya ini cuma 11 juta ditambah tunjangan 35 juta dalam suatu podcast. Jadi cuma 46 juta. Apakah itu cukup? Ya dicukup-cukupkan. Karena itu saya tidak mau makan mewah dan lain sebagainya. Tapi saya juga banyak pasukan, banyak teman dan lain sebagainya. Jadi gimana dong? Ya kalau kita nggak kuat nyopet kita katanya. Ternyata sebelum interview itu saya duga dia udah nyopet. Karena 3 miliar itu diberikan pada bulan Desember. Dan saya yakin podcast itu baru pada tahun 2025. Jadi udah nyopet duluan. Nah itu yang membuat kemudian kita jadi sulit. Begitu jadi komisaris karena Anda diusung oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, gerbong Anda di belakang langsung datang. Ada yang bilang bang, pak, bos, bro dan lain sebagainya. Semuanya minta sumbangan, minta duit dan lain sebagainya. Makanya beruntung Refli Harun. Tidak pernah HMI, tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak GMNI, pribadi saja. Alhamdulillah kalau fit and proper test di DPR pasti kalah saya. Karena tidak didukung oleh kelompok atau kekuatan-kekuatan apapun. Nah, karena itu menurut saya, kalau alasannya kita menghilangkan korupsi, saya kira saya setuju untuk dibubarkan. Ya, biar kemudian kalau ada orang mendapatkan jabatan negara, dia bisa konsentrasi penuh. Saya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ya ada ibu juga di sini. Tidak ada satupun yang saya ucapkan selamat ketika teman-teman itu menjadi pejabat publik. Gak ada. Karena saya tahu menjadi pejabat publik itu kalau jujur tuh gak enak. Besaran pendapatan saya sebagai YouTuber ketimbang menteri. Kalau menterinya jujur. Tapi kalau menterinya nyopet semua, ya memang gede sekali penghasilannya. Jadi kalau ada menteri yang punya gaya hidup yang luar biasa, kita patut curigai dan mudah sekali. Korupsi itu 3. Pengadaan barang dan jasa, dan keluarnya izin-izin tertentu. Kalau Anda misalnya ekspor import, izin untuk ekspor, izin untuk import. Ketiga, semua kementerian itu punya kewenangan menerbitkan izin. Dan punya kewenangan APBN untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Disitulah sumber korupsinya. Dan kemudian bentuknya ya macam-macam. Ada yang markup, ada yang kickback, ada yang gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda jadi pejabat publik tetapi Anda ingin hidup mewah, maka Anda salah besar. Disitulah tragedi Noel akan ada dan kita setuju ya, kita tantang pemerintahan Presiden Prabowo, apakah Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia betul-betul ingin memberantas korupsi dan menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk kesejahteraan kita semua, ataukah itu hanya politik pencitraan untuk 2029. Mudah-mudahan bukan yang kedua tapi yang pertama yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.